warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku jamaah Jalsatul Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat yang saya cintai, saya muliakan dan dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memilih kita dari sekian banyak manusia untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah. Dan dari orang yang beriman kepada Allah, kita dipilih untuk menjadi orang yang hormat dan mengagungkan. Seorang yang diagungkan oleh Allah, dihormati oleh Allah, dan diwajibkan kita untuk menghormatinya, yaitu junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah tidak berikan kepada semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka dengan dipilihnya kita menjadi orang, menjadi kelompok yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita banyak menyebut namanya, bersolawat kepadanya, dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dijadikan umat terbaiknya, adalah merupakan sesuatu yang wajib untuk kita syukuri, karena apa yang telah kita miliki pada saat ini insyaallah akan menjadi harapan besar bagi kita suatu saat untuk bersama-sama dengan junjungan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sebesar-besarnya, seagung-agungnya kita haturkan kepada Sayyidina Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada kita apa yang mesti diajarkan oleh beliau dari Allah. Kita menjadi seorang muslim dengan berlandaskan ketaatan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah merupakan sesuatu yang mutlak, yang tidak boleh ditawar-tawar lagi bagi setiap orang yang beriman kepada Allah. Dan yang kedua, menjadi sebuah ketentuan bahwa tidak akan sempurna iman seseorang, baik kepada Allah maupun kepada Rasulnya, terkecuali mereka memuliakan dan mengagungkan Allah dan Rasulnya. Apa yang kita lakukan pada malam hari ini
dan apa yang dikerjakan oleh para salafun as-saleh, baik dari timur dunia maupun barat dunia, adalah tidak lain ingin mengikuti terhadap apa yang telah dimuliakan oleh Allah dari sahabat-sahabat Nabi karena mencintai Nabi Muhammad. Kalau kita buka buku sejarah, maka kita akan penuh melihat bagaimana ta'zimnya, bagaimana menghormatinya para sahabat kepada nabinya dengan sesuatu yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh akal kita. Para sahabat-sahabat Nabi di dalam mengamalkan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh beliau adalah orang yang paling baik pelaksanaannya. Tetapi para sahabat Nabi juga dalam hal mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelompok yang belum pernah mencintai seorang pun sebagaimana cintanya sahabat kepada Rasulullah mulai Allah menciptakan alam ini sampai hari kiamat. Sehingga tidaklah heran karena cintanya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kemudian menjadi mulia, bukan hanya di dunia, dan di akhirat pun mereka akan menjadi orang yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah bersabda, "Innama yuhsyarul mar'u ma'a man ahab." Sesungguhnya orang di hari kiamat nanti akan digiring oleh Allah Subhanahu. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga diadakannya Jalsatul Itsnain Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan tanpa tujuan dan tidak memiliki banyak tujuan. Tetapi tujuan yang pasti dari majlis Jalsatul Itsnain ini adalah bagaimana mengikat kembali cintanya umat kepada nabinya sebagaimana Nabi telah mengajarkan sahabat dan berhasil menjadikan hatinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keberkahan yang akan menaungi kita selama 1 tahun penuh. Termasuk hari ini, hari Asyura, hari yang disebutkan dalam bahasa lain dengan Yaumul Faraj, hari keterbukaan, hari pembebasan, hari dilapangkannya oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah untuk keluar dari musibah dan kesalahannya pada hari Asyura ini. Mulai dari Sayyidina Adam, manusia pertama, kakek kita Nabi Adam alaihissalam, oleh karena beliau tergoda oleh syaitan sehingga kemudian dalam keadaan lupa melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh Allah dan kemudian diturunkan ke bumi. Di sepanjang bumi ini perjalanan Nabi Adam yang terpisah dengan Siti Hawa, beliau memohon ampun kepada Allah untuk kesalahannya yang tidak disengaja. Beliau telah bermunajat kepada Allah dengan segala macam munajat, karena beliau pastilah seorang yang ma'rifah kepada Allah. Beliau telah meminta ampun kepada Allah dengan segala bentuk istighfar, tetapi jawaban belum datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Nabi Adam kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Allah, bihaqqi Muhammadin illa ghafartali." Dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ampuni dosa saya ya Allah. Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad. Setelah berkeliling di muka bumi ini sambil meminta ampun kepada Allah, tetapi belum turun jawaban ampunan dari Allah. Dengan segala bahasa dan kemampuan ma'rifahnya,
Beliau mengutarakan keinginannya untuk bertaubat kepada Allah, tetapi belum ada jawaban yang pasti dari Allah. Namun tatkala Nabi Adam berkata, ya Rabb, bihaqqi Muhammadin, dengan haknya Nabi Muhammad, ighfir illa ghafartali, tidaklah kau ampuni dosa-dosaku dan kesalahanku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat Nabi Adam dengan segala kesalahan yang dimilikinya, kemudian menyebut satu nama, di mana nama itu adalah nama yang memang diistimewakan oleh Allah, nama yang seandainya bukan karena itu, Allah kemudian di dalam hadis berikut mengatakan, aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam, seandainya bukan karena nama yang kau sebut ini. Dan hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidh Abu Nuaim, dan banyak ulama-ulama yang lain, termasuk Ibnu Taimiyah, di dalam fatwanya menyebutkan hadis ini, bahwa sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam untuk mendapatkan ampunan dari Allah bertawassul kepada Sayyidina Muhammad, dan diampuni setelah itu oleh Allah. Bertanya Allah kepada Nabi Adam, wama Muhammad, waman Muhammad, apa dan siapa Muhammad itu sehingga engkau mengatakan bihaqqi Muhammadin illa ghafartali, dari mana engkau mengenal Muhammad wahai Adam, sementara dia belum dilahirkan? Maka Nabi Adam berkata, ya Allah, pada saat engkau menciptakan aku, maka aku kemudian melihat di kaki arasmu tertulis nama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka aku tahu tidaklah engkau menggandeng namamu dengan nama hambamu, terkecuali hamba itu adalah hamba yang paling engkau cintai. Lalu Allah mengampuni dosanya dengan berkah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama itu yang kita sebut di majlis ini, nama itu yang kita kirimi salam di majlis ini, nama tersebut yang kita muliakan dan kita agungkan, karena Allah memang mengatakan wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu di dalam Quran, dan kita sami'na wa ata'na ya Rabbana. Jika bukan karena perintahmu dan bukan karena keinginan kami untuk selamat dengan mencintai nabimu, dan jika bukan karena keyakinan kami bahwa syafaatmu di hari kiamat akan kau titipkan kepada nabimu Muhammad, maka kami tidak akan segila ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kami tahu bahwa kami tidak akan pernah selamat terkecuali sampai kepadamu. Kami tidak akan pernah mendapatkan ridhamu, kami tidak akan pernah mendapatkan ampunanmu, kami tidak akan pernah dituruni rahmatmu, terkecuali dengan satu-satunya makhluk yang kau katakan di dalam Qur'anmu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad terkecuali pembawa rahmat bagi alam semesta. Maka rahmatnya Nabi Muhammad dibungkus dalam beberapa bentuk agama ini. Ada rahmatnya Nabi Muhammad yang dibungkus dalam bentuk sunnah, ada pula rahmat Nabi Muhammad yang dibungkus dalam agama ini dalam bentuk mahabbah, dalam bentuk salawat, dalam bentuk tawassul, dalam bentuk madaih, pujian-pujian sebagaimana telah dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'in dan para sulahaul ummah, yang mereka semua mengharap daripada pujian-pujian dan salawatnya serta tawassulnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan diri-diri mereka ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari ini pula hari Ashura, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki seorang nabi yang bernama Nuh. Nabi Nuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk berdakwah selama 950 tahun, dan riwayat ada yang menyebutkan bahwa selama itu hanya memiliki 80 jamaah umat yang beriman. Selama 950 tahun hanya ada 80 orang yang beriman kepada Nabi Allah Nuh. Maka kemudian Allah memerintahkan
kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat perahu. Setelah umat tidak lagi menghargainya, tidak lagi mau beriman dengan risalahnya, mendustakan dan menghinanya, maka kemudian Allah menyuruh Nabi Allah Nuh untuk membuat perahu. Nabi Allah Nuh adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika telah datang perintah dari Allah, maka Nabi Nuh meyakini itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Perbedaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum, sebaik-baiknya generasi umat adalah orang yang hidup bersamaku, kemudian baru bergeser setelahnya, dan setelahnya. Apa yang membedakan kita dengan para sahabat Nabi? Padahal sama-sama Islamnya, padahal sama-sama imannya, padahal sama-sama salatnya, sama-sama membaca Quran dan berzikir kepada Allah dan lain-lainnya. Tetapi kenapa beliau menjadi lebih terhormat, menjadi lebih mulia daripada kita semuanya? Karena sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pasrah kepada Nabi dengan sepasrah-pasrahnya. Jika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Nabi, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Rasul dan kami taat. Tidak penting bagi sahabat tahu hikmahnya. Tidak penting bagi sahabat ini akan merugikan bisnisnya. Ini akan menurunkan harkat dan derajatnya di mata manusia. Tetapi ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat yang disikapi oleh sahabat terhadap perintah dari Nabi, bagaimana kami melakukannya ya Rasulullah? Datang perintah salat kepada sahabat mengatakan bagaimana kami melakukannya ya Rasulullah? Datang perintah puasa, bagaimana kami melakukannya ya Rasulullah? Datang semua perintah, jawabannya bagaimana? Tetapi ketika datang perintah dari Nabi Muhammad kepada kita sebagai umat di akhir zaman, maka bukan bagaimana pertanyaan kita menyikapi agama ini, tetapi kenapa? Datang perintah salat, kita bertanya kenapa kita harus salat. Datang perintah puasa, kita bertanya kenapa kita harus puasa. Bahkan na'udzubillahi min dalik, sebagian orang malas berpuasa, tetapi kemudian menjadi giat di dalam berpuasa karena dia membaca di sebuah artikel bahwa doktor profesor di Jepang mengatakan bahwa puasa itu akan menyehatkan badannya. Dia berpuasa, melakukan ibadah bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kemudian menjadi giat beribadah karena orang-orang yang sangat jauh rendah derajatnya dibanding dengan Nabi Muhammad membuka tentang rahasia puasa, baru kemudian dia mau berpuasa. Nabi mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah kalian wahai umat Islam, akan menjadi sehat badan kalian. Seringkali umat Islam tidak mendengarkan omongan nabinya, tetapi kemudian menjadi serius berpuasa ketika para profesor dan dokter di Jepang mengatakan bahwa puasa itu adalah membawa kesehatan. Ini yang membuat para hadirin, derajat kita tidak naik terlalu tinggi dibanding dengan para salafun saleh, apalagi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sejatinya dan selayaknya bahwa ketika kita sudah mengatakan amanna billahi wa bi rasulihi wa ila akhirih, maka ketika iman sudah kita ikrarkan dalam mulut kita dan hati kita sudah meyakini kebenaran Allah dan meyakini kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika sudah datang sebuah perintah dari Allah, maka tidak selayaknya kita kemudian memiliki pilihan di atas pilihan Allah. Jika sudah ada kehendak tertentu dari Nabi Muhammad, maka tidak pantas bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan untuk memiliki pilihan di atas pilihannya Allah dan pilihannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun jika itu terjadi kepada kita, kenapa? Jika kemudian sikap kaum muslimin terhadap perintah Allah sedemikian jeleknya, kenapa? Tidak lain karena karatnya iman di dalam hati kita yang menyebabkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu kuat. Diadakan majlis-majlis seperti ini, tujuannya bagaimana kita kemudian menyambungkan batin kita kepada Allah dan memenuhi hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para hadirin rahimakumullah, jika seandainya kita berfikir tentang
kondisi zaman sekarang ini, kualitas ibadah kita, kualitas khusyuk kita dalam melakukan ibadah, maka bisa dipastikan bahwa seluruh dari umat yang ada di zaman sekarang ini akan masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada dari kita yang melakukan salat dengan sesuai dengan yang diinginkan Allah. Tidak ada lagi dari kita yang membaca Quran sesuai dengan yang diinginkan Allah. Tidak ada dari kita lagi yang melakukan puasa ikhlas semurni-murninya karena Allah. Seluruh ibadah kita antara riya, ujub, sum'ah atau bodoh tidak mengetahui syarat rukunnya sehingga ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, kita tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah karena itu dilarang oleh Allah. La taqnatu min rahmatillah. Wahai umatnya Nabi Muhammad, wahai orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, wahai orang yang tunduk kepada perintah Allah untuk mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah paling besarnya dititipkan kepada seorang manusia yang namanya Muhammad. Carilah cintanya Nabi Muhammad, perhatikanlah Nabi Muhammad, mendekatlah kepada Nabi Muhammad, carilah keridhaannya Nabi Muhammad. Dan jika kamu sudah dicintai oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pintu neraka mana yang akan mampu dimasuki oleh orang yang hatinya ada kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu di tengah gunung, di tengah bebatuan, maka Nabi Allah Nuh melaksanakan perintah Allah. Nabi Allah Nuh tidak kemudian berpikir, kok di sini bikinnya ya Allah? Di sini tidak ada sungai dan tidak ada laut. Untuk apa bikin perahu di atas daratan dan di atas bebatuan? Tetapi lihatlah bagaimana para Nabi Allah subhanahu wa ta'ala ketika sudah diperintahkan oleh Allah terhadap sebuah perintah, keyakinannya telah mengalahkan akal sehatnya. Akal sehatnya mengatakan tidak mungkin perahu berjalan di atas tanah, tetapi keyakinannya kepada Allah pasti ada hikmah di balik itu, dan dia wajib untuk mentaati Allah lebih daripada taatnya kepada akal pikirannya. Maka dibuatnya perahu oleh Nabi Allah Nuh dengan ejekan setiap hari dari umatnya, dengan lemparan setiap hari dari umatnya. Tetapi pada saatnya ketika tiba hari Asyura seperti hari ini, sekian ribu tahun yang lalu, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah, menurunkan bala, yaitu derasnya hujan dan mengalirnya air dari dalam bumi, sehingga kemudian menimbulkan banjir terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Banjir yang amat besar terjadi sementara Nabi Allah Nuh alaihissalam telah berada di atas perahunya yang dibuatnya di atas bebatuan dan di atas gunung. Maka Nabi Allah Nuh menjadi selamat karena yakinnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seandainya Nabi Allah Nuh berpikir, saya membuat perahu, kenapa harus di sana, bukankah tidak harus di dekat sungai? Maka mungkin Nabi Allah Nuh tidak mampu untuk menyelamatkan umatnya yang beriman, karena dia sudah tidak lagi mempercayai dan meyakini Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nuh adalah Najiullah, Nabi yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perahunya. Dan hari penyelamatan Nabi Allah Nuh serta kaum mukminin yang beriman bersamanya, hari itu disebut dengan hari Asyura. Dan hari itu seperti hari di mana kita sekarang ini hidup. Jika ada pertanyaan para hadirin, atau hati kita bertanya-tanya, kenapa Allah masih menghidupkan kita sampai hari ini? Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mematikan kita sebagaimana orang-orang yang telah kita kenal, atau orang-orang yang telah kita dengar kematiannya? Mengapa kita sampai hari ini masih belum mati juga? Jawabannya jelas dan pasti, bahwa jika ada seorang mukmin yang sampai hari tersebut menyadari dan bertanya kenapa dirinya belum diwafatkan oleh Allah, jawabannya Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Allah cinta kepada kita. Allah masih menginginkan kita masuk ke dalam surganya. Allah masih menginginkan mengampuni dosanya dan membersihkan jiwanya. Sehingga jika kita bertanya kenapa sampai hari ini kami dihidupkan oleh Allah, bahkan lebih mulia lagi, kenapa di hari Asyura kami masih dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya jelas.
bahwa di hari ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan waktu kepada kita untuk beristighfar dengan benar, bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya, melakukan taubatan nasuha agar dosa kita diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita setelah wafat akan menjadi orang-orang yang kembali nafsunya nafsul mutmainnah, yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an selanjutnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan hari Asyura ini, malam yang mulia ini, di majlis yang memuliakan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan majlis ini majlis yang akan menyambungkan batin kita dengan mahabbah dan ta'zim kepada Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah orang yang di dalam hatinya ada rasa cintanya kepada Nabi, ada rindu kepada Nabi, ada ta'zim kepada Nabi, dan itu salah satu hal yang paling memungkinkan dia untuk selamat dan bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita pernah mendengar riwayat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita tentang hari kiamat dan kedahsyatannya, neraka dengan siksa yang menakutkannya, sahabat-sahabat besar di hadapan Nabi tertunduk dalam tangisan dan isaknya serta rasa takutnya kepada Allah. Tiba-tiba ada seorang di belakang mengangkat tangannya dan bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi?" Rasul terkejut mendengar pertanyaan orang tersebut. Sebesar Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali tertunduk dan tidak berani menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta merasa getir hatinya mendengar bagaimana siksanya Allah bagi orang-orang yang melakukan dosa. Dahsyatnya hari kiamat. Tiba-tiba ada seorang yang bukan Abu Bakar, bukan Talhah, bukan Bilal, bukan Ammar, bukan akabir sahabah, lalu berani bertanya tentang hari kiamat. Nabi pun balik bertanya kepada orang tersebut, "Wahai fulan, ma a'datta laha?" Wahai orang yang berani bertanya tentang hari kiamat, apa yang kau persiapkan? Bukankah orang itu sudah mendengar bagaimana hari kiamat? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yaumaidin sya'nun yughni. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-akhilla ba'duhum yaumaidin li ba'din adu illal muttaqin. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Itu adalah kejadian hari kiamat dan sahabat tersebut saya yakin tahu, tetapi justru dia bertanya, "Matas sa'ah ya Rasulullah?" Kapan kiamat itu akan datang ya Rasulullah? Rasul ketika bertanya, "Ma'adatta laha?" Kamu punya persiapan apa wahai sahabat? Bertanya tentang hari kiamat. Dengarkan jawaban sahabat yang cerdas ini. Dengarkan jawaban sahabat yang kemudian sengaja Allah abadikan hadis tersebut dan sampai kepada telinga kita, lalu difahami oleh hati kita. Apa kata sahabat tersebut? Ma'adattu laha bikathrati salatin wala siyam. Ya Rasulullah, aku berani menghadapi hari kiamat bukan karena aku banyak salat, bukan karena aku banyak puasa, ghaira anni uhibbullaha wa rasulah. Aku berani menghadapi hari kiamat bukan dengan salatku ya Rasulullah, bukan dengan puasaku ya Rasulullah, bukan juga dengan sedekahku, tahajudku dan sebagainya, tetapi aku berani menghadapi hari kiamat. Aku pede menghadapi hari kiamat. Aku yakin akan selamat di hari kiamat. Ghaira anni uhibbullaha wa rasulah. Mudah-mudahan majlis yang diberkahi Allah ini akan selalu memberikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada seluruh penghuni Kabupaten Kuningan yang dirahmati oleh Allah. Dan doa kita akan membuat keamanan dan keberkahan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah betul-betul menanamkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Sayyidina Muhammad, cinta kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad,
cinta kepada Habibillahi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sebagaimana kau tanamkan rasa cinta di hati para sahabat Nabimu dengan kecintaannya kepada Nabi Muhammad, sedangkan engkau saat ini masih ada dan akan selalu ada, maka tanamkan di hati kami dan yang hadir pada malam hari ini, ya Allah, kecintaan kepada junjungan kita Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkati kami ya Allah, rahmati perkumpulan kami ya Allah, agungkan majlis kami ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya nur ya haqqu ya mubin, uqsuna min nurika wa 'allimna min ilmik wa afhimna anka wa asmi'na minka wa bassirna bika wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariq ilaika wa hawwinha 'alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Sami ya Alim ya Halim ya Ali ya Azim ya Allah, isma' du'ana bi khasa'is lutfika amin. Ya'udzu bi kalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Ya Azim as-sultan ya qadim al-ihsan ya daiman na'ma ya basitar rizqi ya kathiral khairat ya dafi'al bala wa ya sami'ad du'a ya hadiran laysa bighaib ya mawjudan inda syada'id ya khafiyal lutfi ya jamil sun'i ya haliman la ya'jal iqdi hajatina bi barakati sayyidina Muhammad. Ya Allah 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 ya